Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, dalam kesempatan kali ini eh, kami dari kelas BB untuk mata kuliah Entrepreneur Project 1 yang diampu oleh Ibu Catur ingin menjelaskan terkait dengan bisnis model kanvas. Sebelumnya salam kenal, saya Emal Zain Musambeh Tunbayasud. Eh, Saat ini bekerja di PT Pelindo Terminal Peti Kemas atau biasa disingkat SPTP yang merupakan anak perusahaan atau subholding dari PT Pelindo Persero. Jadi memang SPTP ini ditugaskan khusus untuk menangani kegiatan dan pelayanan peti kemas di seluruh Indonesia oleh Pelindo. Jadi semua kegiatan berbuat di mana market share kami hampir 95% di seluruh Indonesia itu ditangani oleh SPTP. Jadi nanti kita akan tuangkan di dalam sebuah template seperti ini, bisnis model canvas. Ada beberapa segmen. Dari sebelah kiri itu adalah backstage untuk di internal bagaimana nanti aktivitas kami apa saja, resource kami apa saja, kemudian partner kami siapa saja. Kemudian dari front stage kita akan menjelaskan customer kita siapa saja, kemudian hubungan dengan customer itu nanti seperti apa, kemudian channel yang kita gunakan seperti apa. Kemudian kita juga akan menjabarkan terkait dengan cost structure dan juga revenue stream nanti akan seperti apa. Sebenarnya dalam satu template ini kita bisa sudah mulai terlihat seperti apa sih bisnisnya SPTP itu. Namun coba nanti kita jabarkan satu demi satu. Pertama terkait aktivitas SPTP itu sendiri, sebagai yang kita tahu bahwa Pelindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan khususnya bongkar muat di pelabuhan. Nah, SPTP fokusnya adalah bongkar muat peti kemas. Jadi memang aktivitas utamanya adalah bongkar muat peti kemas dari dan ke kapal. Jadi ada kalau ekspor itu kita menaikkan peti kemas ke kapal, kalau impor berarti kita menurunkan. Begitu juga untuk yang kegiatan domestik itu istilahnya bongkar muat. Jadi aktivitas kita utamanya di situ, namun ada aktivitas pendukung lainnya seperti pelayanan di lapangan penumpukan. Jadi kita selain punya dermaga juga punya lapangan penumpukan, kemudian ada area gate, ada area logistik, kita juga melayani di sana. Kemudian karena kita juga memiliki peralatan dan juga memiliki infrastruktur, ada kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian tersebut gitu. Kemudian kita juga punya pelanggan, tentu itu kita mention ada namanya layanan pelanggan. Jadi memang secara garis besar inilah aktivitas utama kita dan yang utama adalah proses bongkar muat dan pelayanan kapal itu sendiri. Nah, dari situ sebenarnya partner kita dalam proses kegiatan tadi siapa saja sih? Gitu. Jadi yang paling utama memang partner kita atau mungkin bisa dibilang stakeholder kita salah satunya adalah pemerintah. Dalam hal ini mungkin Kementerian Perhubungan yang mewakili dan juga Kementerian BUMN atau saat ini PT Danantara Asset Management atau PT DAM. Jadi semua regulasi terkait pelabuhan, semua regulasi terkait dengan keamanan pelayaran, terkait dengan kapal dan terkait dengan tarif itu semua berkaitan dengan Kementerian Perhubungan. Tentu kita sebagai anaknya, sebagai BUMN menginduknya kepada Kementerian BUMN dalam hal ini sudah menjadi lembaga ya atau badan. Itu menjadi partner kita karena kita tidak bisa berkait dengan mereka, kita juga tidak bisa beroperasi tanpa ada izin konsesi dan segala macam. Yang kedua adalah supplier. Tentu kita beroperasi butuh BBM, butuh spare part, butuh sistem IT yang mana kita dengan mereka lah kita bekerja sama dan menjalankan. Partner lainnya itu ada konsultan yang membantu kita untuk beberapa proyek strategis dan juga beberapa kegiatan atau aktivitas pendukung lainnya. Yang mana memang secara operasional memang kita kerjakan sendiri, tapi kalau untuk ada beberapa proyek kita minta bantuan kepada konsultan. Mereka juga lah yang semisal misal ada dari sisi IT ada butuh perbaikan atau ada butuh improvement itu kita minta bantuan konsultan. Terakhir adalah insurance dan juga di sini ada bantuan sisi legal karena memang erat kaitannya di kita dengan regulasi, erat kaitannya kita dengan uh, stakeholder yang mana ini butuh masukan dari teman-teman compliance dan juga butuh asuransi karena memang kegiatannya syarat dengan resiko karena yang kita operasikan adalah alat-alat berat dan juga barang-barang yang nilainya cukup cukup besar. Untuk melaksanakan semua apa sih yang sebenarnya SPTP punya? Paling utama adalah infra dan supra. Infrastruktur itu terdiri dari dermaga, lapangan penumpukan, kolam, pelabuhan, jalan, gate, segala macam. Kemudian ada suprastruktur. Di sini ada container crane, ada yacht crane, ada truk,
kemudian ada risk taker, seluruh alat bongkar muat yang kita miliki. Mengapa ini penting? Karena tanpa mereka kita tidak bisa beroperasi. Inilah kenapa bobotnya sampai bahkan hampir separohnya. Yang paling utama adalah PC kita atau alat bongkar muat kita. Kemudian yang kedua adalah SDM, yang mana SDM ini menjadi faktor kedua yang menjalankan seluruh kegiatan operasional tersebut gitu kan, yang menjalankan alat tersebut, yang memelihara alat-alat tersebut, yang memelihara fasilitas tersebut adalah SDM kita, termasuk dan ini dari sisi keuangan yang menjalankan IT dan segala macam. Terakhir resource kita adalah kekuatan finansial kita, di mana memang Pelindo sudah ada sejak tahun 1980-an. Sebelumnya mungkin Perum, kita cukup kuat dan sekarang menjadi BUMN 10 besar ya di Indonesia. Dari sisi intelektual atau intangible, kita punya brand. Pelindo sudah punya brand, kita mengoperasikan secara market share hampir 95% kegiatan peti kemas di Indonesia. Ini cukup dipercaya oleh beberapa customer. Kemudian kita punya terminal operator sistem atau TOS, yang mana ini nanti menghubungkan antara keuangan, antara customer, antara tagihan, termasuk SDM, kemudian pemeliharaan, dan juga operasional. Jadi secara real time kita bisa mengetahui kegiatan yang ada di pelabuhan. Ini adalah menjadi salah satu kekuatan kita. Nanti mungkin secara garis besar di channel nanti kita akan jelaskan. Lalu dari semua big stage ini sebenarnya apa sih yang kita propose gitu? Apa sih yang kita value apa yang akan kita bawa? Yang utama adalah produktivitas dan kecepatan. Dwelling time menjadi isu nasional yang cukup penting, yang mana memang kalau misalnya produktivitas itu rendah, kecepatan itu tidak mencapai target, itu ada isu kapal akan semakin lama dan tentu ini akan menjadi cost. Kemudian barang akan lebih lama sampai ke tujuan, ini juga menjadi cost. Makanya pelabuhan itu sangat penting untuk mengurangi cost atau mengurangi ongkos logistik nasional. Ini yang perlu kita jaga. Kita sudah punya standar dengan partner kita, kementerian tadi juga kita sudah menetapkan standar-standar di beberapa terminal bagaimana seharusnya produktivitas dan kecepatan itu. Ini yang kita jaga dan ini menjadi penting untuk menjadi value kita. Yang kedua adalah safety dan compliance. Ini karena yang kita operasikan itu adalah semua alat berat, kemudian kita juga bekerja berdasarkan regulasi, makanya safety dan compliance ini juga menjadi hal yang penting selanjutnya. Berikutnya adalah digital dan transparansi. Semua kegiatan kita itu bisa dipantau melalui satu aplikasi digital yang itu bisa dicek oleh stakeholder, itu bisa dicek oleh customer, kontainer sampai mana, terminal sudah mengoperasikan apa saja, itu dalam satu digital. Ini yang coba kita tawarkan. Kita berstandarisasi semua terminal sejak merger, dari mulai Sabang sampai Merauke. Ada beberapa terminal yang memang belum standar, kita coba standarkan, kita coba digitalkan. Dan terakhir, memang tujuannya adalah untuk mengefisiensikan dan kita bisa mengontrol cost kita. Itu lebih ke internal kita, value yang kita dapat. Kalau kita misalnya kita produktivitas bagus, kecepatan kita bagus, tentu turnovernya juga semakin tinggi. Kemudian dari sisi transparansi itu menjaga efisiensi, itulah yang kita dapatkan sehingga laba kita, karena memang kita dituntut untuk mencapai laba, itu tetap tercapai. Nah, berikutnya kepada front stage, sebenarnya siapa sih customer kita gitu. Kalau misalnya bisa dibagi, yang paling utama memang adalah shipping line. Kalau di dalam negeri itu bisa dibilang ada Spill, Tanto, Meratus, Temas, itu contoh-contoh shipping line besar yang ada di kita. Kemudian kalau misalnya di internasional ada MSC, ada Masline, ada Oni, China Merchant. Jadi memang banyak kegiatan kita hampir 50-50 itu adalah domestik dan internasional. Kemudian siapa sih customer kita berikutnya? Itu adalah tentu eksportir dan importir. Mereka memang tidak secara langsung dengan SPTP, tapi mereka menjadi salah satu customer yang perlu kita mention, perlu kita jaga, karena tanpa mereka ya kegiatan bongkar muat tidak akan terjadi. Terakhir adalah forwarder dan juga logistik atau tracking company, karena mereka lah yang menghubungkan antara kita dengan pabrik, kita dengan pemilik barang, kita dengan shipping line juga, mereka yang mengkomunikasikan. Nah, ini yang coba kita jaga sejak memang Pelindo waktu itu, sebelum ada SPTP juga sudah berdiri, kita coba jaga, kita coba jalin customer relationship dengan mereka. Kita punya agenda rutin per tahunnya atau bahkan beberapa per triwulan dengan para customer, ada customer gathering, kemudian
Kita juga selalu cek survei kepuasan kita dengan mereka dan itu cukup baik. Nah, bagaimana komunikasi dengan mereka selain komunikasi rutin by agenda, by pertemuan, kita juga ada namanya sistem yang menyatukan antara customer dan tadi forwarding, kemudian dan juga dengan internal kita sendiri. Jadi ada namanya IBS Customer Portal, kemudian ada Parama Palapa, ini lebih ke operasional. Jadi dalam satu sistem itu bisa masuk melalui jalur operasional, nanti keuangannya juga di situ. Nah, channel inilah yang nanti terhubung dengan beberapa komunikasi lain seperti email, meeting, atau sistem digital yang lainnya. Ini yang bisa menyatukan kita dengan para customer kita dan juga para stakeholder kita. Nah, bagaimana dengan cost structure dan juga dengan revenue stream kita, ini bisa terlihat dari laporan keuangan, angkanya sengaja kita coba acak. Pendapatan kita paling utama dan paling besar adalah layanan peti kemas. Karena memang utamanya SPTP di sana. Memang ada pendapatan lain seperti properti, ada beberapa gudang dan mungkin lahan yang kita kerjasamakan atau kita sewakan dengan lain, tapi yang paling utama tetap adalah peti kemas. Kemudian ada pendapatan rupa-rupa usaha, ini dari air, dari listrik yang kita berikan kepada customer kita, terutama untuk kapal. Nah, apa saja sih beban kita gitu? Beban yang paling besar ternyata di sini adalah kerjasama usaha dengan mitra, karena alat kita, fasilitas kita, prinsipnya itu masih punya pelindo. Secara kepemilikan, aset itu punya pelindo, kita yang menggunakan, artinya kita men-sharing kepada mereka, itu berupa bagian dari penyusutan, dari asuransi, dan segala macam. Itu kita sharing ke pelindo, makanya itu cukup besar. Kemudian juga ada beberapa terminal yang masih menggunakan alat mitra atau fasilitas mitra, itu juga kita kerjasama di sana. Selain itu, secara operasional yang paling besar adalah di sisi SDM, biaya penghasilan kita. Selanjutnya, karena kita syarat akan infra dan supra tadi, maka beban pemeliharaan atas hal tersebut cukup menjadi cost structure kita yang paling besar. Nah, selanjutnya mungkin ini sedikit menambahkan terkait dengan TJSL yang SPTP lakukan, karena ini memang menjadi program wajib yang harus kita lakukan demi menjaga keberlanjutan kita sebagai perusahaan peti kemas. Kalau tidak salah untuk cost itu kita anggarkan 2-5% dari laba per tahunnya. Ini utamanya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar, kemudian pendidikan, dan juga ada program untuk Green Port, yang mana secara benefit nanti kita coba meningkatkan dan memberdayakan taraf hidup masyarakat sekitar kita. Dari sisi lingkungan juga kita coba menjaga lingkungan tersebut. Tujuannya memang kita butuh untuk mendapat kepercayaan supaya keberlangsungan perusahaan tetap terjaga, dan utamanya kita tetap bisa beroperasi, ini mendapat kepercayaan dari pemerintah. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan bisnis model Kanvas dari perusahaan PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Terima kasih. Saya tutup. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.